Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Hayati dengan NIM 19.020.8045 akan mempresentasikan mengenai membran filtrasi untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Kimia Analitik 2. Di sini saya mengambil jurnal dari Yusriani Saptidewi, yaitu Jurnal Ilmiah Fakultas Teknik Limits volume 5 dan nomor 1 dengan judul Efektivitas Filtrasi Membran Selulosa dalam Pengolahan Limbah Tekstil. Limbah tekstil diketahui memiliki padatan tersuspensi dalam jumlah yang banyak, warna yang kuat, pH yang sangat berfluktuatif, serta suhu tinggi. Polutan utama dalam limbah tekstil berasal dari proses pewarnaan dan finishing yang melibatkan pewarna baik sintesis maupun alami agar dihasilkan warna yang permanen. Limbah cair industri tekstil menghasilkan kandungan warna tinggi sebagai hasil proses pencelupan bahan pewarna dan pencucian bahan tekstil yang menghasilkan kadar kromium, sulfit, fenol yang cukup tinggi. Zat pencemar dalam air limbah industri tekstil terdiri dari bahan organik dan anorganik yang mempunyai sifat terlarut atau terdispersi dalam air serta padatan kasarnya seperti serat dan benang. Jumlah air limbah atau debit yang harus diolah per hari serta fluktuasi jumlah air limbah dalam 1 hari, 1 minggu, dan 1 bulan. Jenis bahan yang terkandung dalam air limbah yaitu bahan yang dilepas dari serat serta bahan kimia yang dibubuhkan dalam suatu proses, dan karakteristik sifat atau dari kimia setiap jenis bahan-bahan tersebut, misalnya sifat toksitasnya, dan lain-lain. Salah satu alternatif pengolahan limbah cair industri tekstil adalah dengan metode filtrasi. Proses filtrasi merupakan proses pengolahan dengan cara mengalirkan air limbah melewati suatu media filter yang disusun dari bahan-bahan butiran dengan diameter dan tebal tertentu. Proses ini ditujukan untuk menghilangkan bahan-bahan terlarut dan tak terlarut, masih tersisa setelah pengolahan secara biologis. Untuk memaksimalkan hasil filterisasinya, digunakan teknologi membran. Pertimbangan ini adalah karena membran mempunyai pori-pori kecil yang sangat rapat sehingga proses filterisasi berjalan baik. Membran yang digunakan adalah selulosa dari limbah cair tahu. Filtrasi adalah proses pemisahan campuran solida-likuida melalui media porus, di mana solida tersebut bertahan di dalam media dan likuida yang terlewatkan. Dalam sistem pengolahan air limbah, proses filtrasi biasanya merupakan bagian dari pengolahan ketiga atau pengolahan lanjutan. Dalam proses filtrasi terjadi aktivitas kimia, yaitu di mana zat kimia tertentu dapat melarut karena teroksidasi bahkan terurai menjadi bahan senyawa yang tidak larut pada saat penyaringan. Selanjutnya ada teknologi membran. Teknologi membran merupakan selaput tipis semi-permeabel yang dapat memisahkan 2 fase melalui pori-pori. Maksudnya adalah selaput tipis semi-permeabel yang berupa lapisan tipis dapat memisahkan 2 fase dengan cara menahan komponen tertentu dan melewatkan komponen lainnya, yaitu dengan melalui pori-pori. Yang kedua, komponen-komponen dapat terpisah berdasarkan ukuran dan bentuknya. Nah, berdasarkan bahan pembuatannya, membran dibedakan menjadi membran organik dan membran anorganik. Membran organik terdiri dari membran alamiah dari selulosa dan membran sintesis. Berdasarkan jenis pemisahan dan strukturnya, membran dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu porous membran, non-porous membran, dan carrier membran. Yang pertama, porous membran. Porous membran merupakan pemisahan berdasarkan atas ukuran partikel dari zat-zat yang akan dipisahkan.
hanya partikel dengan ukuran tertentu yang dapat melewati membran, sedangkan sisanya akan tertahan. Yang kedua, non-porous membran. Dapat digunakan untuk memisahkan molekul dengan ukuran yang sama, baik gas maupun cairan. Pada non-porous membran, tidak terdapat pori-pori seperti halnya porous membran. Perpindahan molekul terjadi melalui mekanisme difusi. Jadi, molekul terlarut di dalam membran, baru kemudian berdifusi melewati membran tersebut. Yang ketiga adalah carrier membran. Pada carriers dalam membran, perpindahan terjadi dengan bantuan carrier molekul yang mentransportasikan komponen yang diinginkan untuk melewati membran. Carrier molekul memiliki afinitas yang spesifik terhadap salah satu komponen, sehingga pemisahan dengan selektivitas yang tinggi dapat dicapai. Membran yang digunakan dalam penyaringan adalah membran yang telah dicetak sesuai ukuran milipor. Membran selulosa memiliki pori-pori kecil sehingga jika membran tidak mendapat perlakuan sesuai persyaratan, maka kemampuan membran untuk menyaring tidak maksimal atau tidak bekerja dengan baik. Untuk parameternya, di sini memiliki 3 parameter. Yang pertama, parameter warna, parameter penurunan kromium, dan parameter penurunan fenol. Pada tabel pertama, dapat kita lihat pengukuran parameter warna setelah perlakuan filtrasi menggunakan membran selulosa dan kertas saring milipor sebagai berikut. Dan begitu juga pada tabel kedua dan ketiga. Pada tabel 1, 2, dan 3 adalah uji analisis varians terhadap penurunan warna fenol dan kromium, yaitu F-hit dan F-tab-nya berbeda-beda dan pada alfa 0,01. Artinya, ada pengaruh nyata dari penurunan kadar krom limbah tekstil dengan cara filtrasi menggunakan variasi filter membran selulosa maupun menggunakan kertas saring milipor. Uji analisis lanjutan menggunakan uji jarak Buchan untuk mengetahui perbandingan pengaruh penggunaan membran selulosa dan kertas saring milipor. Pada uji tersebut diketahui beda real antara perlakuan media filter. Proses penurunan kadar fenol tekstil antara penggunaan membran selulosa dan kertas saring milipor menunjukkan hasil berbeda secara signifikan. Begitu juga pada parameter warna dan penurunan kromium. Selanjutnya, pada tabel 4 adalah efisiensi penurunan kadar pencemar. Dari tabel 4 tersebut dapat dilihat bahwa perlakuan membran selulosa tanpa vakum pada proses filtrasi mempunyai efisiensi lebih baik dibandingkan dengan perlakuan lain. Dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, membran selulosa efektif dalam proses filtrasi pengolahan limbah tekstil. Dan yang kedua, membran selulosa tanpa vakum pada proses filtrasi mempunyai efisiensi lebih baik dibandingkan dengan perlakuan lain. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.